Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat teknisi jasa smartphone? Ya, kali ini saya jumpa lagi dengan saya jasa smartphone ya. Produk-produk dari JS yang gak kalah kualitasnya unggul dengan produk-produk dari luar negeri ya, Cina terutama. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk lagi ya yang terbaru dari jasa smartphone, yaitu digital MBR power supply. Nah, tahun 2022, 2021 dan 2022 saya tidak memproduksi produk dari digital ini ya. Yang dahulu saya produksi itu yaitu MBR power supply yang produk digital analog seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini yang produk tahun 2021 ya, yang ada ampernya, ampere analognya sama digitalnya. Nah, ini tahun 2021 2022 ya, 2022 pertengahan seperti ini. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk terbaru jasa smartphone ya, tahun 2022 sampai 2023 ya, yang tahun depan tidak akan ada lagi MBR power supply yang menggunakan jarum analog, dikarenakan tahun 2023 ini semua MBR produk jasa smartphone akan hadir dengan digital tampilan terbaru, yaitu digital 3 digit, yaitu volt dan ampere dan watt ya. Seperti yang di sini, yang di depan saya ini produk terbaru ya. Ini produk terbaru dari jasa smartphone tahun 2022 dan 2023 ya. Nah, di tahun 2022-2023 ini jasa smartphone memperkenalkan sebuah produk terbaru ya, yaitu produk digital MBR power supply yang ini seperti ini. Ini ukurannya agak besar dari yang versi 2021-2022 ya, yang ada ampere analognya. Nah, yang ini tahun 2023 ini casingnya agak besar dan berat sekali ya, hampir 2 kilo ini. Nah, semua menggunakan casing hitam ya. Nah, ini transparan, yang sebelah yang ini hitam. Jadi nanti kalau pas dinyalain ini kelihatan dalamannya ya. Seperti kita mempunyai sebuah PC komputer yang speknya gaming gitu ya. Begitu. Nah, apa saja ya dari keunggulan yang produk saya terbaru ini yang berbentuk digital, berbeda dengan yang analog ya. Kalau yang analog belum dilengkapi watt ya, satuan watt, ini satuan watt. Nah, yang analog belum ada satuan wattnya. Jadi volt sama ampere aja, sama jarum ampere analognya. Nah, kalau yang ini udah dilengkapi dengan satuan watt. Jadi kita kelihatan kalau mengecek sebuah handphone berapa watt di sini yang tertera ada. Ya. Jadi kelihatan wattnya. Nah, selain itu juga keunggulan dari digital MBR power supply ini mempunyai 2 output ya. Output, jadi ini outputnya ada 2, nanti terpisah. Output yang ke satu untuk PSU 10 ampere dan yang kedua ini untuk MBR 20 ampere. Jadi bisa juga digunakan untuk laptop, TV LED dan lain-lain. Jadi yang output ke satu, output PSU itu terdapat Protect ya. Jadi Protect versi 5 yang sudah tidak diragukan lagi fungsinya, bisa memprotek sebuah konsleting atau terbalik atau beradu, bisa di bypass sama
versi 5 ini. Nah, ini ada dua output. Yang pertama output PSU untuk pengecekan handphone ini berkisar 10 ampere. Kalau yang kedua, yang ini output MBR berkisar 20 ampere. Jadi ini terpisah ya. Kalau output yang PSU ini LED-nya ada yang seperti ini. Nanti output yang keduanya yaitu yang ini yang bawah. Jadi untuk MBR ya di sini. Jadi kalau ini untuk PSU sistemnya berarti ada dua ini. Masing-masing, kalau yang ini masing-masing, yang ini masing-masing, jadi bisa dipakai dua output gitu ya bersamaan. Nah, ini terdapat juga curen buat PSU nya ada dua, curen buat MBR nya ada dua, sama ya, voltasenya juga ada. Nah, yang dulu yang tahun 2021 ini proteknya ada di belakang ya, di sini. Sekarang saya tampilkan di depan biar gampang agar men-off-kan dan menonaktifkan dan mengaktifkan proteksinya seperti ini. Nah, kalau ini yang ditekan off, kalau ditekan aktif ya, seperti itu. Nah, selain itu juga digital MB Power Supply saya memiliki 4 model ya. Model yang pertama seperti ini dilengkapi 2 buah LED dan 1 buah LED untuk pengecekan handphone. Pengecekan untuk mengecas handphone ya, seperti ini. Kalau diibaratkan kita disebutnya tuh USB dokter. Jadi kita akan mengecek berapa ampere yang masuk saat kita mengecas handphone. Handphonenya 60 ampere atau sampai 80 ampere, di sini ada tertera ampernya gitu ya. Nah, ini USB charging di sini ada, yang ini USB killer. USB charging sama USB killer berbeda ya. USB charging ini untuk mengecekkan handphone ngecas. Kalau yang USB killer ini untuk short ya. Short jalur USB. Nah, seperti itu ya. Ini kan saya sudah menerapkan sebuah Protek versi 5 yang tidak diragukan lagi keamanannya ya. Sudah bisa memprotek, membypass atau memutus tegangan yang masuk dari output MBR atau output PSU, sehingga keamanan saat kita mengecek handphone itu tidak akan terjadi konslet ya. Kalau terjadi konslet, dia akan berbunyi suara buzzer berkali-kali dan lampu merah menyala, menandakan itu handphone tersebut mengalami konslet atau beradu atau terbalik, bisa terjadi ya, atau juga short seperti itu. Nah, kita akan mengenal beberapa model ya produk Geisha yang terbaru 2022 2023. Yang pertama seperti ini, yang ada charging testnya, ini yang big ya, casing big ini seperti ini. Kipasnya juga agak besar ya, kalau yang big nih seperti ini, kipasnya agak besar, berbeda dengan yang agak kecilnya, itu kipas juga agak kecil, jadi harganya juga berbeda ya. Kalau yang besar ini kisarannya lumayan agak mahal ya, karena perakitannya ini lumayan cukup susah, dan alat-alat bahannya juga lumayan agak mahal lah berbanding dari yang kecil. Banyak komponennya dan banyak fungsinya juga. Nah, ini yang model pertama ya, yang seperti ini. Nah, model yang kedua yang bignya yang seperti ini. Nah, ini model kedua. Model kedua berbeda ya, ininya LED-nya seperti ini bentuknya. Cuman bentuk LED-nya doang yang berbeda, cuman bawah belakangnya sama, pinggirnya sama. Nah, yang bentuk yang kedua ini dilengkapi 2 kipas ya, di dalam satu kipasnya yang seperti ini, di dalam ada. Nanti saya yang kedua nanti saya coba praktekin ya, dinyalain ya, mengenal dulu ini bentuk PSU-nya seperti ini. Ini yang kedua modelnya ya. Kalau agan sebenarnya pengen memesan sebuah MBR yang
ke satu, kedua atau ketiga tinggal ada di deskripsi WA sama linknya ya, chat aja ke WA jasa smartphone. Nah ini yang kecil, yang agak kecil beda ukurannya ini, yang agak besar sama yang besar kita bandingin ya. Nah berbeda sekali, beratnya juga berbeda. Kalau yang besar ini 2 kilo, yang ini 1 kilo lebih. Nah ini yang kecil banget, berbeda ya. Coba agak kecil, agak pendek, kipasnya juga agak kecil. Kalau yang kecil harganya juga berbeda, agak murah dari yang besar. Kalau yang besar lebih mahal ya. Nah yang kecil seperti ini, berbeda juga. Cuman fungsinya sama aja, fungsinya cuman perbedaannya dari besar kecilnya casing atau komponennya. Nah ini juga transparan sebelah, yang satunya juga hitam. Udah dilengkapi juga LED RGB-nya ya. Kalau nyalain ini kelihatan ya LED RGB-nya. Nah yang ini maaf, yang ini juga ada dilengkapi, yang kecil juga ada pengecasan handphone ya, USB dokter di sini, LED USB dokter untuk ngecas handphone. Nah cuman di sini saya diterapinnya di pinggir untuk USB-nya. Yang ketiga ini ada yang keempat, yang ketiga ya, ini yang keempat ada satu lagi agak yang kecil juga, agak pendek dikit ini ya panjangnya. Nah ini yang paling agak murahnya, jadi digital MBR power supply, harganya paling murah ini. Kalau yang tadi agak mahal dikit karena ada USB dokternya, kalau yang ini nggak ada USB dokternya ya, simple, cuman harganya lumayan agak miring dikit. Nah seperti ini sama aja. Ini juga transparan ya. Ini juga digital power supply yang standaran harga ya, paling murah. Sekitar kalau nggak salah ini dijual sekitar 650. Kalau yang tadi yang ini sekitar 800.000 ya. Udah ada USB dokternya. Nah, selain itu kita akan mencoba menyalakan sebuah power supply yang big ya. Kita akan nyalakan yang produk terbaru ini nih, yang tahun 2022-2023 ini yang akan meluncur. Kita akan nyalakan, mengetes MBR power supply digital ya. Kita akan coba ya seperti apa setelah menyalanya. Nanti saya akan siapin dulu kabelnya, kabel powernya. Nah, saya akan nyalain kabel powernya ya di sini. Nah, berat sekali ini, 2 kilo ya isinya. Seperti ini ya. Nah, ini udah saya colokin kabel powernya, kita akan nyalakan MBR-nya. Nah, ini udah menyala ya. Kelihatan kan? Nah, ini LED atas ini untuk power supply, LED bawah untuk MBR. Jadi 3 digit semua ya. Ada watt ampernya sama voltasenya. Kita lihat tampilan sampingnya seperti apa. Nah seperti ini. Ini tampilan sampingnya. Nah tampilan sampingnya, di dalamnya udah ada kipasnya, jadi jangan
berpikiran bahwa mesin yang di dalamnya bakalan cepat rusak karena adanya kipas pendingin yang sangat sejuk sekali nih. Anginnya sejuk sekali, jadi adem terus di dalamnya terdapat kipas. Di belakang juga disediain kipas besar sekali untuk mengoptimalkan mesin di dalam biar tetap adem. Kalau diibaratkan kita mempunyai sebuah komputer PC ya, ada 2 kipas seperti itu. Nah, itu yang kipas yang di dalamnya itu seperti prosesor yang ada di PC kita. Udah dilengkapi 2 sistem output 10 ampere dan 20 ampere. Cocok untuk handphone, TV LED dan handphone dan laptop. Seperti ini ya. Ini sudah dilengkapi juga proteksi PC5 dan tidak diragukan lagi untuk keamanannya ya. Ini berkisar, kita akan tes voltasenya berkisar berapa volt. Nah, ini 24 volt ya untuk PSU sampai 1,2 volt. Untuk pengecekan handphone cukup dengan 3,8 volt aja ya, 4 volt 3,9 volt. Untuk yang output MBR nya yang di bawah ini kita akan coba berapa volt. Sampai 23 volt lebih ya, jadi berbeda dengan yang output PSU 24 volt, beda dikit. Ininya sampai 1,3 volt seperti itu ya. Nah, kita akan tes proteksinya ya yang versi 5. Kalau kita akan menggunakan sebuah PSU, otomatis ini kalau ada sebuah konsleting atau saat kita menyolokkan ke handphone, positif negatifnya terbalik atau beradu, ini otomatis akan berbunyi buzzer, berbunyi berkali-kali ya, seperti ini. Nah, lampu hijau mati, lampu merah berkedip-kedip menyala, menandakan itu short ya. Nah, seperti itu ya. Kalau beradu, kita saat mengecek handphone aman sekali, tidak akan terjadi HP menjadi matot atau mati total ya, karena udah ada Protect versi 5-nya. Gimana kalau kita menggunakan output PSU sebagai MBR 10 ampere, kita nonaktifkan aja ininya ya, Protect-nya. Nah, seperti itu. Ini udah lost, nggak terprotek lagi, udah jadi 10 ampere ini. Kalau pengen yang 20 ampere, ada yang di output yang kedua, output MBR ini 20 ampere keluarnya. Kalau yang pertama ini 10 ampere. Kalau kita mau ngecek handphone lagi, kita akan lagi Protect-nya seperti ini. Untuk menggunakan sebuah Protect versi 5, ini minimal curen harus disetting ke 2 ampere ke atas ya. Kalau kita akan putar ke minimal curennya, kita akan coba, dia tidak akan berfungsi, tidak akan menyala. Kita akan naikkan lagi curennya ke 2 ampere, coba. Dia akan terprotek seperti itu ya. Jadi jangan lupa curennya dicocok setting dulu kalau menggunakan sebuah Protect versi 5 ke 2 ampere ke atas ya. Baru dia bisa bekerja sebagai Protect untuk pengecekan handphone seperti itu. Jadi ini Protect versi 5 ini otomatis tidak seperti Protect yang versi 3 atau yang sebelumnya. Ini otomatis handphone bisa dihidupkan saat Protect menyala. Nggak perlu kita midget ininya di off-kan lagi, nggak perlu juga midget ininya di setting lagi, nggak perlu. Ini udah otomatis dia
menghidupkan handphone secara normal sampai ke menu ya. Untuk bisa ke menu kita cukup mengaktifkan proteinnya saja satu kali udah untuk pengecekan sebuah power supply dan sebuah handphone. Kalau ada yang kurang mengerti bisa chat ya di deskripsi YouTube. Kalau ingin membeli sebuah produk jasa smartphone, kita tinggal klik aja di deskripsi, ada linknya ya, di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Untuk pengiriman minimal proses 3 hari sampai 10 hari untuk pre-order, karena tidak semua produk bisa ready ya. Untuk pemesanan silahkan chat aja di WA deskripsi YouTube seperti itu. Udah bisa dipahami ya penjelasan mengenai digital MBR produk JC Power Supply ini. Nah, sudah dijelasan dari tadi, ini USB killer untuk pengecekan handphone jalur USB yang mengalami short. Apabila jalur USB-nya short, ini akan berbunyi ya, berbunyi buzzer, itu menandakan short. Jadi USB di ini aja pakai ini, insya Allah shortnya akan hilang. Untuk chargingnya ini, untuk mencharging sebuah handphone 2 ampere atau sampai 3 ampere ini pas charging ya cepat. Ini nggak ada USB LED dokternya ya, ini langsung aja ke pas chargingnya ke untuk pengecasan handphonenya. Yang beda-beda yang dari yang tadi, yang pertama saya tampilkan itu ada USB dokternya, yang ini nggak ada. Berbeda harganya juga. Kalau yang ini saya jual sekitar berapa ya, ini 1.200.000 kalau nggak salah di linknya. Kalau yang tadi yang pertama itu 1 juta. Silahkan kalau mau yang bertanya-tanya silahkan tanyanya di chat ya. Untuk yang kurang paham silahkan bisa chat langsung ke deskripsi gitu ya. Sekian dulu pengenalan produk JC di produk digital MBR Power Supply dari produk JC Smartphone. Untuk kedepannya produk JC Smartphone akan terus memproduksi sebuah MBR terbaru lagi. Nanti tunggu aja ya, tonton aja di channel JC Smartphone di YouTube. Jangan lupa subscribe dan like YouTube JC Smartphone ya. Semoga YouTube JC Smartphone semakin berkembang dan bisa mengupdate lagi produk-produk yang terbaru dari JC Smartphone. Salam teknisi Indonesia. Semoga dengan adanya produk-produk dari JC Smartphone bisa membantu sahabat teknis semua untuk membetulkan sebuah handphone yang mati total, rusak atau dan sejenisnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.